warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah kami bahas di video sebelumnya. Setelah Rasulullah SAW dilahirkan, sang kakek Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zuhair. Kemudian Rasulullah tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad selama dalam penyusuan Halimah lebih kurang 4 tahun. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah SAW. Keberkahan apa sajakah yang dimaksud oleh Halimah As-Sa'diyah? Berikut ini kisah Halimah As-Sa'diyah yang merasakan keberkahan sejak kehadiran Rasulullah SAW yang tinggal bersamanya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Rasulullah SAW tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad selama dalam penyusuan Halimah diceritakan langsung oleh Halimah As-Sa'diyah. Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasannya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim paceklik di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku, beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan, sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta tua kami tersebut sudah tidak berisi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan. Sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami sampai juga ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah SAW, melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim. Sebab tujuan kami hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau SAW bayi yang yatim. Apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Akhirnya, semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Akhirnya aku pergi kepada beliau SAW dan membawanya serta. Sebenarnya, motivasiku membawa serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Halimah pun melanjutkan, setelah itu, aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya untuk menyusui seberapa dia suka. Kemudian dia pun menyusu hingga kenyang, dilanjutkan kemudian oleh saudara sesusuannya atau bayiku hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap padahal sebelumnya kami tidak bisa memicingkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Suamiku memeriksa unta tua milik kami dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Lalu dia meminum dan aku juga ikut minum hingga perut kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menimpali, demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau SAW di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah mereka. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku,
"Wahai putri Abu Zuhaib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi?" Aku menjawab, "Demi Allah, inilah keledai yang dulu itu." Mereka berkata, "Demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini." Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang pengetahuanku, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad SAW, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak, sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal, orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun di puting susu kambing tersebut. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para penggembala mereka, "Celakalah kalian. Pergilah, ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abu Zuhaib mengembalakan kambingnya." Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun, sedangkan kambingku selalu kenyang dan banyak air susunya. Demikianlah, kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tidak terasa 2 tahun pun berlalu. Dan tiba waktunya untuk menyapinya. Dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur tubuh yang kuat. Halimah melanjutkan, "Akhirnya kami mengunjungi ibunya. Dan dalam hati kami yang paling dalam, kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Mekah. Kami terus memohon kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi." Sahabat Muslim, demikianlah kisah Halimah As-Sa'diyah binti Abu Zuhaib yang mendapatkan keberkahan yang melimpah setelah menyusui Rasulullah tatkala masih bayi. Wanita mulia yang dikenal sebagai orang yang penuh rasa cinta dan sejarah juga mencatat sosoknya yang teguh dan berpendirian kuat. Namanya pun tak pernah luput dimakan waktu dan dihormati oleh setiap muslim. Masya Allah. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.